Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya adimal jah alaika salawatullah abdum bil bab yartaji lasmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabalna Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya adimal jah alaika Anak yatim yang mendapat undangan mohon segera memasuki ruangan. Sekali lagi, anak yatim piatu yang dapat undangan segera memasuki ruangan. Al-ma'ruf bil judi mukrim tuyub inni malhuf aghisani bi haqqillah antal ma'ruf bil judi mukrim tuyub inni malhuf aghisani bi haqqillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasa yakhib balladha bi rasulillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasa yakhib balladha bi rasulillah Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya adimal jah alaika salawatullah abdum bil bab yartaji lasmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabalna antal ma'ruf bil judi mukrim tuyub inni malhuf aghisani bi haqqillah antal ma'ruf bil judi mukrim tuyub inni malhuf aghisani bi haqqillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasa yakhib balladha bi rasulillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasa yakhib balladha bi rasulillah Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya adimal jah alaika salawatullah abdum bil bab yartaji lasmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabalna Tripolio! Petani bertani! Petani kopi!
agak pendek ya Pak ya. Dan perakarannya lebih banyak, terus tahan juga terhadap nematoda. Ini sambung atau? Iya, belum, ini dari bawah, dari stek. Dari stek. Nanti kita sambung stek, kita kembangkan ini daun. Kita bentar gitu ya. Bentar. Kalau rose ya? Iya, kita rose. Kering Mas. Kering ya. Nah, kita kalau kita kurangi biaya ya. 2 ton 3 kintal Mas. Berapa lama kalau satu barangnya Monggo Bapak diaturi untuk panen raya bersama didampingi Ibu. Bebas monggo mana yang siap Bu Yeti. Dari Unisma Pak datang. Dari Unisma. Kopi saya pakai. Siapa ya? Oh, siap. Mas permisi. Iya. Dengar. Iya. Betik. Hidup merah. Monggo. Ini monggo. Ya, monggo. Di petai yang merah Bu ya, yang hijau ditinggal. Oh iya, pasti ya. Hijau ditinggal Bu ya. Merah. Diambil merah itu. Iya. Yang dia ditinggal ya bukan. Di Sri Mulyo ini sudah budaya petik merah Bapak. Yang dia ditinggal. J. Kalau di kulot zaman kekinian. Kulitnya ini kalau di fermentasi jadi white. Iya. Betul. Juga bisa digunakan untuk banyak ternak. Manis, Pak kasih. Di luar Pak. Manis. Ini kalau kopi merah 1 kilo itu paling yang dimakan luak 1 orang. Oh. Ya, betul pilihan yang masuk. Yang manis ya? Ya, walaupun sudah 1 kilo merah super, itu paling yang Dididik oleh. Oh, bodoh juga pengen ngomongin.
Hadis, masuk hadis. Ayo, bentar. Yuk kita tos yuk. Tos bentar. Jadi kayak showman mana bagaimana? Kopi Sri Mulyo Dampit makmur aku sini. Tidak sesuai ekspektasi. Panen raya. Ya, dia pahit. Tanpa gula itu gula. Sedikit gula biar bisa merasakan kopi. Kopi nggak tanpa gula begini. Kalau bawahnya itu masih ditanami, tidak bisa tak? Sayur kata Pak. Sayur biasanya tidak tahan seperti Jahe ya. Ya, yang naungan ini ada merica, cabai jamu. Satu kali. Ini, Din. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Aku belum selesai. Kopi Sri Mulyo ini udah ada berapa yang dipasarkan? Ini produk-produk dari kelompok tani Sri Mulyo Bapak yang berjumlah 6 kelompok. Timbul. Ya. Tapi manis ini loh, Bu. Ini salah pondok. Ini tunggu ini. Anak Dari Ubi. dari UB. Iya. Saya sudah beli sudah. Waktu di طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع Berkenan Bupati Malang, Wakil Bupati Malang serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk dapat memberikan santunan kepada anak yatim. وجب الشكر علينا ودعا لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi EM, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Ibu Haja Anis Saida Sanusi. Yang kami hormati Wakil Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto SHMH, beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Ibu Hanik Dwi Martape, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Dampit, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi atas nikmat dan rahmatnya semata, kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir dan mengikuti acara Panen Raya Kopi Sri Mulyo, Kecamatan Dampit. Hadirin, demi kelancaran seluruh rangkaian acara siang hari ini, marilah kita tentukan kepala sejenak guna doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Musta'in Romli. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وعلى كل إنسان أشهد أن لا إله إلا الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا وبارك هذه جماعتنا هذا. اللهم اجعل جماعتنا هذا جماعة مباركا وجماعة مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وجماعتنا هذا من عطائك الدنيا وعطائك الآخرة. اللهم زين أحوالنا وأحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بركتنا وقريتنا هذا سلمية قرية طيبة يا رب الغفور
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Desa Sirmulyo, Kecamatan Dampit. Kepada Bapak Muhammad Mukhlis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Sanusi serta Ibu, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bapak Didi beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Kadis dari Provinsi, saya hormati Bapak Haryanto, maaf, yang saya hormati Bapak-bapak dari Kepala Dinas Kabupaten Malang, yang saya hormati dari Musbika Kecamatan Dampit, Bapak Ibu, para hadirin, para undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga pada sore hari ini bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di desa kami ini suatu kehormatan bagi kami, sehingga semoga dengan harapan kami membawa manfaat bagi kami semua, terutama bagi petani-petani Desa Sirmulyo. Suatu kehormatan bagi kami dengan kehadiran para pemimpin-pemimpin di Kabupaten Malang dari provinsi ini, dengan membawa program-program yang bisa membantu kami agar kami di Desa Sirmulyo ini bisa lebih baik dan lebih maju di bidang pertanian maupun di bidang UMKM. Di sini di Desa Sirmulyo ini terima kasih sudah dipercaya diberikan program food estate oleh Bapak Bupati. Ini suatu kepercayaan atau kehormatan bagi kami, yaitu menjadikan kawasan food estate ini suatu kebanggaan bagi kami di desa terus ingin berinovasi bagaimana di desa kami ini supaya terus meningkat perekonomian di desa kami. Dengan adanya program ini kami sangat berterima kasih. Semoga program ini terus berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Di sini kami juga mohon bimbingan ataupun pendampingan dalam program ini supaya program ini berjalan dengan baik. Saya yakin ini di Desa Sirmulyo ini mempunyai Pak Menteri di bidang pertanian, dari penyuluh, dari Pak Dinas sendiri sangat mendukung program di sini, selalu siap untuk mendampingi program ini sehingga sampai keberhasilan. Jadi kami di Desa Sirmulyo ini sangat berterima kasih kepada Pak Kadis yang terus mendampingi kami di Desa Sirmulyo untuk mengawal program food estate ini.
Di sini kami juga di dalam program food estate ini yaitu kawasan perkebunan. Di Desa Sri Mulyo ini sudah mempunyai 1.200 kebun kopi. Terus ini rencana untuk kawasan pisang, ini perkiraan 40 hektar sampai 50 hektar. Jadi dengan program ini lebih indahnya kalau di situ ada peternakan, karena ada sambung. Di situ peternakan sangat butuhkan, yaitu untuk kotornya bisa untuk pupuk di bidang perkebunan dan juga horti. Jadi kami mohon kepada Bapak untuk terus mendampingi program ini, terus membimbing kami di desa, karena ini adalah suatu program yang di situ akan meningkatkan perekonomian di desa, sehingga kami terus mengawal program ini, terus mendukung, bekerja sama dengan kelompok tani untuk mengawal terus program ini, sehingga perekonomian di desa ini terus meningkat sesuai dengan visi misi Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur. Di sini juga saya ucapkan terima kasih pada Muspika Kecamatan Dampit untuk terus mengawal PMKM, yaitu untuk melawan COVID. Terus giat dari Kecamatan Dampit dikawal langsung oleh Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, terus mengawal desa-desa untuk melawan COVID, yaitu setiap hari, yaitu mengoperasi masker. Nah, terima kasih Bapak, sehingga di desa kami untuk Dampit ke Selatan ini zona hijau. Terima kasih Pak. Ini adalah suatu rangkaian awal di desa kami ini terus untuk berkembang, yang mana kelompok tani di Desa Sri Mulyo ini terus mendapatkan bimbingan, yaitu dari penyuluh pertanian, sangat giat sekali. Di sini juga mendapat bimbingan langsung dari PT Asal Jaya. Di sini juga sangat mendukung kami dari Bapak. Terima kasih Bapak yang telah ikut meningkatkan produktivitas di bidang perkebunan kopi. Terus ini juga terima kasih pada BNI sudah mengucurkan beberapa kur pertanian. Di situ juga saya ucapkan terima kasih karena di situ sangat mendukung bagi kelompok tani kami, petani kami, yang mana waktu panen kekurangan pupuk. Jadi kalau ada bantuan seperti ini dari KUR, ini minimal bisa membantu untuk petani kami terus mencukupi kebutuhan di pertanian. Dan di sini kami juga minta pengawalan langsung dari Desa Sri Mulyo untuk terus mengawal yaitu program ini, yaitu food estate di Desa Sri Mulyo, menjadi bagian yaitu jadi kawasan perkebunan di bidang kopi, terus food horti yaitu pisang Mulyo, nanti berkapolasi yaitu perkebunan kopi nanti di atas naungan Sang Mulyo. Jadi nanti juga saya minta bimbingan langsung dari Bapak semua, yaitu tentang pemasaran, karena nanti apabila Desa Sri Mulyo ini nanti menjadi kawasan pisang, otomatis pisang ini jadi meluap. Di situ nanti kalau enggak ditata sekalian untuk pemasaran, nanti yang rugi juga petani. Oleh karena itu kami mohon bimbingan langsung agar supaya program ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih dari kami. Apabila ada salah dan hilaf,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Malang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hormati anggota Forkomida Kabupaten Malang yang wakili, hormati Pak Wakil Bupati Pak Didi, yang hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta wakilnya, yang hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Pak Karyadi, dan beberapa kali datang ke sini dan selalu memberi bantuan. Mudah-mudahan bantuannya terus. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang hadir, Dinas Perikanan, Pertanian, Tenaga Kerja, dan Peternakan, yang lain siapa? Yang hadir. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, para kepala desa, para petani, para tokoh masyarakat, yang saya hormati Kepala Desa Sri Mulyo Pak Haji Mukhlis beserta guru pangkatnya, Direktur PT Asal Jaya yang hadir, Ketua Asosiasi Kopi Kabupaten Malang, Ketua Poktan Kapotan Desa Sri Mulyo, hadirin dan para undangan yang berbahagia, juga para ibu muslimat yang bertugas jadi penerbang di depan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sampaikan terima kasih dan kepada sahabat-sahabat Ansor yang juga Hansip Linmas yang dari mulai Dampit sampai Sri Mulyo sudah di jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya nyampaikan, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul pada acara panen raya kopi di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit, keadaan sehat walafiat. Sebelumnya memang Ibu Gubernur rencananya mau hadir, tapi karena kedatangan tamu yang namanya COVID, sehingga beliau nemuni tamu dulu, tidak boleh keluar-keluar, harus tamunya sampai pulang baru bisa keluar, sehingga acara-acara melalui webinar. Tapi seandainya di setting tadi oleh Pak Camat atau Dinas Pertanian webinar, Ibu mungkin bisa virtual, bisa memberikan sambutan. Tapi nanti diwakili Pak Karyati sama saja, cuma beda suara. Salam dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu, kopi merupakan komoditas perkebunan sekaligus menjadi komoditas nasional yang mengenalkan Indonesia untuk dunia, yang berperan penting bagi perekonomian regional bahkan tingkat nasional. Sejauh ini perkebunan kopi telah menjadi sumber pendapatan petani, sekaligus membuka kesempatan berusaha serta menjadi salah satu sektor yang mampu menyumbang sumber devisa yang cukup tinggi untuk negara. Tadi saya tanya Pak Kades, Pak Mukhlis, ya rata-rata kopi 3 ton kalau di sini. Pak petaninya jawab gitu. Pak Budiar, harganya berkisar 20.000 sehingga setahun 60 juta. Biayanya hampir 30 juta setahun sehingga hasil bersihnya petani 30 juta per hektar. Ini untuk daerah sini cukup bagus. Tapi kalau untuk daerah yang punya air masih jauh dari harapan saya.
Karena saya berharap nanti ke depan tanah yang lahan yang memang bisa dikembangkan untuk dikreasi sehingga hasilnya lebih bagus. Di Tumpang kemarin Pak Victor telah mengadakan inovasi untuk ikan nila 5.000 meter atau setengah hektar 6 bulan dipanin ya seminggu yang lalu ya Pak. Itu dapat 15 ton kali 20.000. Nila dengan kopi sama harganya. Cuma kalau nila 6 bulan harganya 20.000. 15 ton Pak Victor ini hasil 300 juta. Nah ini yang terus saya mau kembangkan ya. Pak Nur Cahyo ini pelihara sapi sehari bisa 2 kilo ya. Kalau 2 kilo sekarang harganya 55.000 ya. Berarti 110.000 per hari. Jadi kalau sebulan 3.300.000 itu minggu sapi. Ya, nanti ini kita kembangkan semua. Nah caranya gimana? Nanti mungkin kalau kolaborasi ya. Pak Budiar dengan Pak Nur Cahyo kopi tapi di tengahnya ada kambing atau sapi. Kotorannya untuk maupun kopinya nanti rumputnya buat makan sapi. Kalau sebulan ada 3.300.000, naik genap setahun itu ada 36 juta hasilnya sapi satu ya, Pak Kades punya 36 juta kali 20 ya. Itu 660 juta setahun. Gaji ini bupati kalah dengan minum sapi. Bener ini ya. Saya bicara begini soalnya sejak kecil saya juga pelihara sapi sampai sekarang. Cuma sekarang diteruskan oleh anak saya yang terkecil, ragilnya itu minum sapi. Pak Nur Cahyo ini udah tahu ya. Dia mau lulus kedokteran tahun ini sudah koas tapi nekuni sapi sehingga saya sebut di rumah Dokter Belante sudah punya sapi 15. Jadi bukan heran dan ini bukan tabu. Anaknya bupati ngingu sapi, kepala desa ngingu sapi bukan hal yang jelek, tapi bagus untuk pengembangan ekonomi. Yang lain saya kembangkan. Susu sapi di Ngajum itu sudah bisa 35. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Menteri untuk dibudidayakan supaya nanti yang pelihara sapi perah itu susunya bisa 35. Katakan bisa 30, sekarang cuma 10, harganya 55.000. 5.500. Kalau cuma 10 itu hasilnya 5.500. Maka diinovasi nanti cari bibit dari Jersey dari Cina. Kalau di Cina 45 liter, Bu Gubernur sudah tak ajak ke sana. Tinggal nanti Pak Karyadi gimana ini kalau besar dikembangkan di Indonesia atau di Jawa Timur. Saya sudah ngomong Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, kalau Pak Teten dukung dan kita mau dibantu 8 triliun untuk pembibitan. Nanti ini kita lakukan di tahun depan supaya nanti apa hasilnya meningkat. Kalau sekarang cuma 10.000 10 liter sehari cuma 55.000. Tapi kalau bisa 30 itu sehari sudah 165.000 kali 30 potong makan. Ini sudah hampir menyamai hasilnya dari kereman yang 2 kilo. 2 kilo 110, kalau ini bisa 30 itu 160. Tapi kalau sekarang susu itu pakpok hanya dapat perdet. Ini sudah saya hitung semua, nanti Pak Nur Cahyo bikin telaah, nanti saya usulkan ke kementerian. Pak Budiar bikin telaah tebu, itu ditunggu. Karena minggu depan saya jadi pemateri untuk bupati se-Indonesia, karena saya ditunjuk oleh Pak Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Asosiasi Bupati se-Indonesia bidang pertanian, perkebunan, dan budi. Sudah banyak yang
minta saya untuk menyampaikan best practice untuk inovasi di Kabupaten Malang, dan ini diapresiasi Pak Dispun Jawa Timur, kita diapresiasi untuk mengembangkan inovasi di Indonesia. Mungkin bulan depan saya diminta oleh Pak Menteri Pertanian untuk menyampaikan presentasinya di kementerian. Tanggal 9 saya juga diminta untuk presentasi untuk Kabupaten Malang top 19, top 90, top 90 untuk lingkungan hidup di Kemenpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Insya Allah kita bisa masuk, mudah-mudahan bisa 5 besar se-Indonesia. Kemarin di bidang inovasi kita masuk di ranking ketiga untuk inovasi daerah. Ini terus kita kembangkan supaya nanti Kabupaten Malang semakin maju dan pendapatan semakin bagus. Nila itu, balik ke nila, itu kalau lokal harganya 20.000. Kalau bisa hidup di pasar, ya nanti di kreasi ya, sehingga nanti di outlet atau pasar-pasar ikan yang bisa memasarkan ikan nila, itu bikinkan akuarium. Nanti ada angkutan yang bisa ngangkut nila hidup. Kalau hidup, nila itu di pasar harganya 30.000. Sedangkan hasilnya nila di Kabupaten Malang sehari sebulan ya 380 ton ya. 250 ton sebulan. Nah ini kalau pemerintah berkewajiban untuk menginovasi, mengkreasi supaya ini nilai tambahnya bagus. Di Karangkates itu 380 ton. Nah di satu tempat kemarin di Tumpang berikutnya tak suruh bikin 5 hektar, setengah hektar sudah 15 ton. Ini ada sekian ratus hektar nanti bisa dikembangkan untuk nilai. Ini saya akan cari terus. Mungkin nanti pada saatnya kopi ini ya kalau tetap cuma 20 juta, petani ini raiso popo, kayak satu mobil, kayak selalu haji. Karena saya berkeinginan Pak Karyadi, ya, nanti tolong disampaikan Bu Gubernur, saya ingin pemilik tanah di Kabupaten Malang ini 1 hektarnya rasionya harus 100 juta. Kopi boleh nanti kita lanjutkan bila nanti kopi ini sudah ditemukan cara yang dapat menghasilkan per hektar 100 juta. Kalau cuma 20 juta ya untuk kopi saja, karena kadang senang minum kopi. Kalau tidak minum kopi ngeluh dasi katanya kena jalanan ya. Jadi itu nanti Pak dari importir kopi ya dari PT Asal Jaya ini supaya terus ada kreativitas sehingga nanti kopi ini bisa mendapatkan nilai tambah yang bagus. Pak Karyadi nyampaikan kulitnya bisa untuk wine. Itu kalau dikembangkan bisa untuk ekspor. Ya. Cuma kalau ada alkoholnya kita tidak boleh kalau alkoholnya tinggi. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya terima kasih kepada masyarakat Sidomulyo yang terus berkreatif. Pak Budiar, nanti Pak Kepala Desa, kalau perlu roasting lagi silahkan ajukan, nanti PAK dibantu ya, kurang apa dibantu. Karena sifatnya pemerintah itu melayani, bukan cari untung dari masyarakat. Maka saya minta BUMN itu kemarin saya kajian dengan Menteri BUMN, dengan Menteri Ekonomi Kreatif, supaya ke depan pemerintah itu jadi pelayan publik yang sebenarnya, tidak cari untung dari masyarakat. Ya nanti ke depan bagi hasil tebu, ini nanti saya minta kajian dari Brawijaya agar bagi hasilnya dinaikkan. Kalau sekarang 64-36, 64 petani, 36 pabrik, ke depan saya minta 80 untuk petani, 20 untuk pabriknya, sehingga ada nilai tambah untuk petani tebu. Kalau bisa 80, insya Allah tebu ini minimal sudah 80 juta, karena bisa 8 kilo nanti. Pandeminya saya minta 12, Direktur BUMN, Direktur PT Raja Wali,
sudah nyanggupi di tahun 2022 nanti tebu bisa 12%, sehingga petani bisa dapat 9 kilo per kintalnya. Pembayarannya saya minta langsung, beli putus, tidak usah nunggu-nunggu. Kemarin sampai nunggu 3-4 bulan. Terus sama pengepulnya dipinjemi tapi suruh bayar bunga. Ini podo ambil ngoroi petani. Maka saya minta tebu ditimbang, petani dapat duit supaya nanti tidak berkepanjangan. Ini upaya-upaya saya supaya nanti petani merasakan hasil pekerjaannya dengan baik, tidak dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya pesan, COVID semakin merajalela. Tanggal 20 kemarin di Kabupaten Malang positif 131. Hari kemarin itu positif 70 orang. Meninggal 9 orang tadi malam. Termasuk ada keluarga saya, Besan, itu meninggal COVID, saya makamkan dari malam sampai jam 2 malam. Nah, kalau COVID begitu meninggal di suciannya di rumah sakit, langsung dibawa ke kuburan, sholat jenazahnya di kuburan dari malam jam 1. Ya, kurang lebihnya. Nanti kita tetap harus protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mudah perjalanan atau bepergian. Kita terjadi klaster hajatan di Sumawi, itu bukan tahlilan tapi hajatan, orang punya gawe, katsun, lalu menular sehingga pada hari itu Kabupaten Malang positif 131. Makanya mudah-mudahan Sri Mulyo tidak ada. Dampit Pak Camat berapa hari ini? Nah, 13 hari ini. Kemarin berapa? Kemarin berapa? Kemarin berapa? Hari ini 2. Kemarin 13. Ya, Kelurahan Dampit tolong diperketat Pak Camat untuk pengetatan transportasi, dan kalau satu keluarga sudah positif silahkan dilakukan isolasi mandiri dan diawasi oleh dinas kesehatan. Ini sudah laporan ke saya, ada 4 dinas itu di Kabupaten Malang kita tutup selama 4 hari. Termasuk sekarang hari ini laporan ke Kepala Dinas Bina Marga, 1 keluarga kena semua. Pak Kapolres 1 keluarga kena semua. Nah, varian baru ini kalau kena, ya semua anak-anak kecil pun kena sekarang, sudah ada bisa menghindar. Maka Bapak Ibu saya minta perhatian untuk selalu hati-hati dan selalu berdoa dengan baca istighfar dan sholawat sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Insinyur Karyadi MM, kami persilahkan. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, pertama permohonan maaf Ibu Gubernur yang sedianya paling suka untuk hadir di acara-acara demikian, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati masih sedang menerima tamu sehingga belum bisa kemana-mana, masih menerima tamu itu. Oleh karena itu sekali lagi permohonan maaf Ibu Gubernur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya membacakan sambutan beliau yang tadi setelah subuh saya di WA untuk hadir mewakili. Oleh karena itu
kami akan membacakan sambutan beliau. Sambutan Gubernur Jawa Timur pada acara panen raya kopi di Desa Srimulyo, Kabupaten Malang. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Malang beserta istri, saudara jajaran Eselon 2 Pemerintah Kabupaten Malang, saudara pemangku kepentingan pelaku usaha di bidang kopi yang hadir pada kesempatan ini, saudara seluruh kelompok tani dan para petani kopi, khususnya di wilayah Srimulyo yang berbahagia dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semua bisa diberi kesempatan untuk hadir pada acara panen raya kopi di Desa Srimulyo, Malang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan secara signifikan baik secara nasional maupun Jawa Timur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bekerja keras bergotong royong menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Sekali lagi, mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Hadirin sekalian yang saya hormati, Jawa Timur merupakan provinsi agribis yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Timur 13,3. Namun demikian, pada kondisi pandemi 2020, Jawa Timur terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi 2,39. Hadirin yang saya hormati, Pak Bupati dan seluruh jajaran dan kelompok tani yang saya banggakan, komoditi perkebunan di Jawa Timur hampir 1 juta hektar yang menyumbang PDRB tidak kurang dari hampir 40 triliun pada tahun 2020. Khususnya untuk komoditi perkebunan yang dominan adalah tebu, tembakau, kopi, dan kakao, yang semuanya dominan ada di Kabupaten Malang. Areal kopi di Jawa Timur ada 110.000 lebih dengan produksi rata-rata setiap tahun lebih dari 60.000 ton. Memang dilihat dari prosentase Jawa Timur mungkin hanya 8% dibanding produksi dari provinsi lain. Namun demikian, kontribusi ekspor dari Jawa Timur sangatlah tinggi. Bisa mencapai rata-rata setiap tahun lebih dari 70.000 ton. Namun demikian, bila dilihat dari produksi Jawa Timur hanya 60.000 ton dan konsumsi Jawa Timur
lebih dari 40.000 ton, maka kopi dari luar Jawa Timur banyak masuk di Jawa Timur, tidak kurang dari 50.000 ton setiap tahun. Termasuk diantaranya Pak Haryanto. Hadirin yang saya hormati, visi misi dalam pembangunan Jawa Timur 5 tahun ke depan, salah satunya adalah Jatim Agro. Saya mencanangkan di dalam Jatim Agro itu adalah tanam petik olah kemas jual itu ada di wilayah hulu, yaitu ada di kelompok-kelompok tani. Oleh karena itu, sehingga nilai tambah dari usaha tani kopi ini tidak hanya dijual dalam bentuk bahan baku atau green bean, namun demikian bisa lebih ditingkatkan menjadi setengah jadi atau roasting atau powder. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam rangka mendorong program Jatim Agro, Provinsi Jawa Timur ingin mendukung dengan dana bergulir, baik untuk usaha di hulu sampai dengan hilir maupun dalam rangka untuk mengatasi tunda jual produk perkebunan di Jawa Timur. Oleh karena itu, pada tahun 20 sampai dengan tahun 20, Jawa Timur sudah bisa mendukung terhadap program pengembangan hulu sampai dengan hilir tidak kurang dari 23 miliar. Sedangkan untuk tunda jual sudah bisa kita luncurkan tidak kurang dari 20 miliar. Ini barangkali yang menjadi harapan untuk bisa mendukung pengembangan di kelompok tani. Acara hari ini tentu sangat membahagiakan para petani karena masuki petik kopi yang sangat bagus, sehingga diharapkan tetap bisa menjaga protokol kesehatan untuk tetap bisa diharapkan tetap dalam keadaan sehat. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang berbahagia, bahwa petik raya atau panen raya kopi dilaksanakan di Malang, khususnya di Sri Mulyo ini tentu sangat relevan karena memang produksinya sangat tinggi. Saya juga mengapresiasi karena sebelumnya saya sudah hadir di sini dalam rangka untuk menyaksikan pisang yang luar biasa, pisang Mulyo yang sudah menghasilkan pisang yang sangat tinggi dan diapresiasi oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, saya sengaja memang akan mengembangkan kopi dan kakao pada tahun-tahun mendatang, karena memang komoditi ini memberikan dukungan yang sangat luas, sangat kuat terhadap perekonomian di masyarakat. Saya bertekad bahwa ke depan mulai 2022 kita akan mencoba untuk perluasan 4.000 hektar per tahun, terutama untuk komoditi kopi Arabica dan Robusta. Kalau memang diperlukan, tentu ini dilakukan dalam rangka intensifikasi. Bapak Ibu yang dihormati, melalui kegiatan perluasan, intensifikasi, dan rehabilitasi ini tentu diharapkan Jawa Timur jauh lebih unggul lagi di dalam meningkatkan produktivitas, kualitas,
dari komoditi kopi. Dampit sudah merupakan brand kopi di Jawa Timur, di Indonesia maupun di internasional. Oleh karena itu, brand ini harus dijaga betul, dan siapa yang menjaga adalah semua stakeholder yang terkait dengan perkopian, khususnya Bapak Ibu yang ada di hulu, yaitu kelompok tani yang terus mengembangkan kopi di lapangan. Untuk kopi Robusta memang dinilai harganya tidak terlalu baik dibanding kopi Robusta. Oleh karena itu saya terus mengharapkan dilakukan intensifikasi yang tinggi sehingga produksinya per hektar bisa mencapai lebih dari 2 ton. Tadi disampaikan Pak Bupati sudah lebih dari 3 ton dan mudah-mudahan bisa lebih lagi. Hadirin yang saya hormati, kelompok tani ini merupakan garda terdepan bagi pengembangan komoditi pertanian pada umumnya. Oleh karena itu, tahun ini kami mengapresiasi kelompok-kelompok tani, khususnya kopi, dan memang yang terpilih, terbaik, terapresiasi yang utama, yang nomor 1 adalah kelompok tani dari Desa Sri Mulyo. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, pada tahun ini ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk APBD 2021 pengembangan kopi 30 hektar, 30.000 batang, kemudian juga ada pupuk, ada peralatan, dan ada bantuan irigasi perpompaan, baik untuk kopi maupun untuk kakao. Jadi sudah kami wujudkan Pak Bupati bantuan untuk 2021. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak hentinya kami menyampaikan pada kelompok tani untuk terus berinovasi di semua komoditi. Yang saya apresiasi, komoditi pisang sudah hadir di sini, kemudian kopi juga sudah terbaik di sini, maka untuk komoditi yang lain tentu ini menjadi tantangan untuk terus berinovasi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, saya mohon untuk terus meningkatkan produktivitas, berdaya saing, demi untuk peningkatan nilai tambah kelompok tani di wilayah Kabupaten Malang pada umumnya. Akhirnya, dengan mengucap terima kasih dan selamat bekerja dan berusaha, dan tentu jangan sampai lupa terhadap pengetatan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadirin, tak lupa kami sampaikan bahwa pada siang hari ini
pecinta kopi Karangploso, Agung Rino Santigi, telah memberikan apresiasi berupa 2 unit pulper kepada kelompok tani kopi Sri Mulyo karena mendapatkan juara 1 lomba apresiasi kopi se-Jawa Timur. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk apresiasi kepada tani kopi Sri Mulyo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah rangkaian acara pada siang hari ini. Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan tahun ini aksi yang sudah dilaksanakan Kalau dari pantauan apa? bukan dari APBD. Sudah ada BBM yang masuk, APBD apalagi provinsi baru sarana jalan yang menuju KRK itu dianggarkan 10 miliar. Jadi mendapat kucuran dana dari APBN, APBD tingkat 1 maupun APBD tingkat 2 nggak ada sama sekali. Mungkin ada penekanan dari pemerintah daerah kepada kualitas ini. Sudah disampaikan suratnya. Pertanyaan dengan Bapak, apakah ini sudah menjawab masalah krisis ekonomi di Jawa Timur sendiri, Bapak? Yang masalah apa? Masalah ini jualan pisang-pisang dan lain-lainnya. Ya membantu untuk peningkatan ekonomi nasional dan nanti ekonomi dengan baik melalui. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Sponsor. Pasti. Depan. Bering-bering